Oke guys, semangat pagi. Pada kesempatan ini Rusmana TV mengajak rekan-rekan untuk melihat proses muat dan transport singkong di lokasi panen Kasesat 50 umur 9 bulan. Itu truk sudah mulai masuk. Lanjut kita lakukan muat. Muat dilakukan oleh 2 regu muat. Ya, 1 regu terdiri dari 3 orang, 2 orang bagian mengisi keranjang dan 1 orang bagian muat ke dalam truk. Jadi kita berada di tengah lokasi panen. Kita lihat untuk umbi singkong yang di lokasi normal itu tampak besar-besar dan mentok-mentok, sehingga produksinya akan tinggi. Beda dengan yang di lokasi di bawah pohon. Hal ini penting kita sampaikan agar nanti rekan-rekan Rusmana TV tahu bahwa lokasi normal itu menghasilkan umbi yang kualitasnya lebih bagus dibanding lokasi yang di pinggir atau di bawah pepohonan. Ini kita lihat guys, tumpukannya cukup lumayan ya. Satu tumpukan ini sekitar 100 sampai 200 kg. Dan ini bisa dimuat menggunakan 1 keranjang dengan kapasitas keranjang antara 50 sampai 75 kilo. Ini singkong Kasesat 50 di sini sudah mengalami 2 kali musim kemarau basah yang tak beraturan, sehingga memang lokasi ini produksinya cukup lumayan sih ya. Besar kalau kita prediksi sekitar 25 sampai 30 ton per hektar. Nah, di lokasi ini juga banyak aktivitas lain seperti collecting batang, kemudian ada lagi orang yang yang mencari untuk pakan ternak. Jadi kita lihat bahwa muat ini dilakukan mulai dari depan, kemudian berangsur-angsur mengarah ke tengah lot lokasi. Lokasi ini pengolahan tanahnya hanya ridger sekali, kemudian pemupukan sekali. Memang karakter dari Kasesat 50 itu untuk umur 8 sampai 9 bulan itu cenderung memanjangkan umbi, sehingga memang umbinya lebih panjang-panjang tetapi belum seberapa berisi. Dan nanti ketika dipanen di umur lebih dari 10 bulan, antara 10 sampai 12 bulan, itu baru mulai ada aktivitas pengisian umbi. Sehingga memang Kasesat kalau dipanen di umur 10 sampai 12 bulan itu condong lebih bobot, dan kadar asinya pun sudah maksimal, berkisar antara 23 sampai 26%. Nah, akan tetapi kalau di kampung itu kita biasanya tidak sampai selama itu, karena memang banyakan untuk lokasi sewa itu tetap kita dipanen di umur 7 sampai 9 bulan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan lokasi sewa tersebut. Karena kalau kita sampai 12 bulan artinya kita akan rugi sewa lahannya. Meskipun kualitas umbinya bagus, tetapi kita akan rugi dari segi sewa lahan. Dan petani rata-rata sewa lahan itu 2 tahun misalnya harus bisa panen sebanyak 3 kali dengan interval panen antara 7 sampai 9 bulan. Artinya kalau 9 bulan petani harus menambah sewa 3 bulan lagi dari 2 tahun tersebut. Nah, jadi beda ya, visinya beda. Kalau kita di pertanian, di kampung, kita bagaimana memaksimalkan lahan agar bisa panen lebih dari 2 kali
dalam 1 tahun, atau dalam waktu 2 tahun kita harus panen 3 kali. Ini guys, proses muat ke dalam truk. Kita lanjut. Nah, ini sudah masuk ke plot tengah. Jadi kalau tadi di plot awal itu ngunjalnya itu dari belakang bak, ini sudah masuk ke plot kedua, dia sudah di tengah bak. Sehingga memang makin ke sini itu semakin penuh ke depan. Dan kita gunakan truk ini dengan kapasitas 5-7 ton per rit. Ini truk ini dilengkapi dengan tangga sehingga tenaga kerja unjal itu lebih mudah ketika mengisi ke dalam bak truk tersebut. Oke guys, jadi memang perlu skill khusus untuk tenaga yang unjal unjal umbi ke dalam truk ya. Jadi keseimbangannya cukup luar biasa, dengan bobot antara 25-70 kg per keranjang, dia masih bisa manjat menggunakan tangga. Oke, proses ini berlangsung bergantian sampai lokasi panen ini selesai. Ini 1 regu 3 orang, 2 mengisi keranjang dan 1 sebagai tenaga yang membawa keranjang naik ke truk. Saksikan, memang buah yang di tengah besar-besar ya, sehingga memang benar-benar menguras tenaga untuk tenaga kerja yang unjal menggunakan keranjang. Guys, sudah hampir penuh ya truknya ya. Jadi kalau truk ini penuh mungkin sekitar 5-6 ton. Dan ini sudah masuk ke rit kedua. Rit kedua untuk luasan sekitar 1/4 hektar. Kita lihat bahwa memang kerja borongan singkong itu cukup melelahkan pada fase ini. Jadi fase pertama itu fase pencabutan, fase kedua fase nyecei atau ngeranting, fase ketiga adalah fase muat ke dalam truk. Dan itu berlangsung kurang lebih hampir dari jam 7 pagi itu sampai jam 1 siang. Jadi setengah hari dia bisa selesaikan 1 lokasi. Jadi guys, kita masih ambil gambar dari sisi pinggir lahan Rusmana TV. Guys, itu terus berani. Jadi 1 tumpukan itu sekitar 2-3 keranjang, sehingga kalaupun ini ada 1 baris ada 10 tumpukan, berarti dia harus balik sekitar 30 keranjang untuk naik ke dalam truk. Guys, itu ada juga tenaga kerja yang diantara muat dia ngambil daun singkong untuk pakan ternak. Memang itu pasti ya. Jadi tenaga kerja yang panen itu biasanya punya ternak kambing ataupun ternak sapi. Jadi selain dia dapat upah dari borongan panen, dia juga dapat upah dari ambil daun singkong tersebut. Guys, berat banget ya. Oke guys, ini sekarang kita berada di ujung lokasi dan nampaknya bak truk sudah mulai hampir penuh, dan lokasi ini sudah hampir selesai untuk rit yang kedua. Jadi akan kita bawa ke pabrik singkong di sekitar kampung Bandar Udung. Guys, sudah kelihatan kelelahan ya tenaga yang unjal, dan mereka harus melakukan ini secara kontinu sampai semua singkong terangkut ke dalam truk.
guys, meniti tangga menuju ke atas truk. Oke, kita setelah ini lanjut ke pemberangkatan unit menuju ke pabrik singkong di sekitar perusahaan. Guys, ini untuk red kedua sudah selesai dan truk siap berangkat menuju ke pabrik singkong. Guys, kalau kita lihat dari bak belakang itu sampai pada angin-angin itu berarti antara sekitar 5 sampai 5,5 ton. Ya lumayan ya untuk apa? Untuk harga sudah lumayan. Terima kasih rekan-rekan liputannya kali ini. Salam hangat dari kami Rusmana TV. Jos Ganos.